Baik. Maklum atau sebagaimana kita ketahui bersama, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di Nahwu Wadih atau belajar bahasa Arab. Musum ini sudah pernah belajar sorof? Pernah Ustaz. Pakai kitab apa, Om? Silsilah Lipia kan waktu itu sama Ustaz. Oh, yang intensif itu ya? Iya Ustaz. Ummu Aisyah? Ustaz, Pernah? kitab silsilah Al-Kahfi Ustaz, pernah. Oh, berarti udah banyak ya belajar sorof ya. Ana mau pakai belajar sorof, jadi seling-selingan. Namun dia mau pakai kitab. Kalau kita Al-Kahfi yang punya Ustadz ini ya, Aceng ya, kalau salah ya, Aceng Zakaria ya. Iya Ustaz. Itu nggak ada PDF-nya ya, Anda cari-cari dari kemarin nggak nemu soalnya. Bahkan Nahul Muyassar punya Aceng Zakaria itu pun PDF-nya bentuknya foto, bukan memang bukan apa namanya, bukan di apa namanya itu, lawannya print itu scan, bukan di scan, malah di foto sama orang. Jadi mau pakai kitab bisa e-book ilmu sorof untuk pemula. Setuju Ustaz, setuju. Kalau Ummu Aisyah ikut aja ya, nggak apa-apa ya. Kita kayak mulai aja dari dasar kali gitu. Gimana? Bahasa. Bahasa ya. Baik. Coba. Ya, tapi sekarang kita apa namanya itu? Kita lanjutkan aja dulu nahu kita, insya Allah nanti jika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pindah atau bagi dua pertemuan ini dengan sorof, buka-buka kitab e-book bisa ya. Baik. Terakhir kita sudah selesai pembahasan maf'ulun bih. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-muwazanatu bainal fa'il awil maf'ul bih. Coba apa namanya? Share screen. Saya terlihat ya share screen Ana. Terlihat Ustaz. Kemarin kita sudah mengambil maf'ulun bih. Ya. Dan sekarang insya Allah kita akan mengambil pelajaran al-muwazanatu perbedaan atau perbandingan ya antara fa'il dan maf'ulun bih. Ya, tentunya kita mudahnya fa'il itu apa? Pelaku yang mengerjakan fi'il, maf'ulun bih objek atau korban yang waqa'a alaihi fi'lu, terjatuh padanya fi'il. Baik. Al-an kita baca naqra al-amsilata. Tafadhali Ummi Sumini. Nah Ustaz. Al-amsilata. Yajurul hisanu. Al-amsilatu kan? Oh iya. Nah. Al-amsilatu. Yajurul hisanu ajalata. Asmani. Sampai tiga. Nah. Qatafal gulamu zahrata. Asalis robatot Fatimatul
Jadiya itu Jadi ya. jadiya. Baik, ba'daha Umi Fatimah, Umi Aisyah. الرابع يسقي الفلاح الزرع. Yaski. Yaski. يسقي الفلاح الزرع. Ya. قذف Ustaz. Ya. قذف اللاعب الكرة. السادس حبس الشرطي اللص. Al-lissa. حبس الشرطي اللص. Ya. Baik. Di sini kita tentunya mengetahui atau jumlah atau kalimat yang kita baca tadi terdiri dari fiil, kemudian tambah isim, dan tambah isim, ya kan? Itu ya jurru fiil, kotofa fiil, robatot fiil, yaski fiil, qadhafa fiil, habasa fiil. Kemudian setelah itu isim. Nah, sebagaimana yang kita sudah pelajari, fa'il, apa definisi fa'il? Kalau ditanya apa itu fa'il, boleh apa jawabannya? Pelaku bukan Ustaz. Yaitu kalau misalnya dari dalam apa definisi ilmu nahu, apa mahwal fa'il atau arif al fa'il, maka kita bisa jawab dengan apa? Boleh lihat buku. Ma makna fa'il atau ma ta'riful fa'il, apa definisi fa'il? Ismun marfu'un ba'da fi'il. Ba'da al-fi'il, gitu ya. Bisa kayak gitu. Betul. Ismun marfu'un ba'dal fi'il. Walaupun definisi ini tidak lengkap, tapi itu sudah bisa. Sudah bisa. Nah, yang lengkapnya seperti apa? Yang kemarin kita ambil di Al-Qaidatu, silakan dibaca ulang. Ismun tafadhol. Pak Ibrahim, Pak siapa? Pak Arba'in ya. Atanawalu asya Ustaz. Tatanawalul asya wal istamir. Berarti Umi ini. Coba katanya arifil fa'il. Apa itu fa'il? Jawab dengan kaidah nahwu. Lupa Ustaz. Boleh buka kitabnya. Kita udah belajar kan. Kalau ditanya apa itu fa'il, maka jawabannya mana kemarin, halaman berapa itu? Di dalam Al-Qaidah. Di dalam Al-Qaidah. Nah, di layar ada. Marfu'un taqaddamahu fi'lun. Wadalla ala ladhi fa'ala fi'la. Nah, jelaskan. Mahwal fa'il. Jelaskan dengan penjelasan nahwu. Nah, gitu. Fa'il. Ismun marfu'un. Isim yang marfu. Ismi yang marfu'u setelah fi'il. Kemudian Dan wadalla ladhi yang didahului. Yaitu wadalla alal ladzi, dan isim yang marfu yang berada setelah fiil ini menunjukkan atas sesuatu yang melakukan fiil tadi. Jadi isim marfu yang berada setelah fiil, dan isim marfu itu dalla alal ladzi fa'alal fi'lah,
menunjukkan atas sesuatu yang fa'ala, melakukan pekerjaan itu, yaitu fa'il. Contohnya seperti yang ada di hadapan kita ini. Yajurrul hisanu al-ajalah. Ma makna yajurru? Lari bukan Ustaz? Jarro yajurru. Itu artinya menarik. Oh, menarik. Menarik, misalnya menarik gitu ya. Nah, al-hisanu kuda. Kuda. Al-ajalata roda atau gerobak ya, afwan, gerobak. Ya. Al-ajalah itu roda, tapi di sini maksudnya bisa kita artikan gerobak. Al-ajalah roda ya, roda. Nah, berarti ya juru itu menarik. Nah, di sini siapa yang menarik? Kan gitu ya, kita jelaskan kemarin cara mencari fa'il. Siapa yang menarik? Maka jawabannya adalah hison. Kuda ya. Hison, berarti hison adalah fa'il. Fa'il. Nah, coba Umi Aisyah, kalau ditanya, apa itu maf'ulun bih? Jawab dengan jawaban nahwu. Kalau ditanya apa itu maf'ulun bih? Ismun mansubun wa qa'a alaihi fa'lul fa'il. Fi'il. Fi'l. Ya. Coba jelaskan pakai bahasa Indonesia. Isim yang mansub terjatuh isim yang mansub perbuatan fa'il terjatuh padanya. Gitu kan Ustaz? Gimana? Isim yang mansub perbuatan terjatuh padanya fa'il. Perbuatan fa'il terjatuh padanya. Oh iya. Berarti Umi Aisyah barusan menerapkan kaidah penerjemahan ya. Kalau ada fi'il fa'il yang diterjemahkan dulu apa? Fa'il. Atau itu memang betul yang Anda bilang tadi, berarti Umi Aisyah lagi menerapkan kaidah penerjemahan itu ya? Nah, Ustaz. Betul apa tidak? Maksudnya memang Umi Aisyah terpikirkan itu? Iya Ustaz. Nah, ya, jadi berarti Umi Aisyah tahu lah di sini, di kalimat ini, mana fa'il dari waqa'ah. Waqa'ah kan artinya terjatuh ya, jatuh gitu. Apa yang jatuh? Nah, berarti itu fa'ilnya. Berarti fa'ilnya mana? Fa'ilnya Ini kan fi'il ya. Ini fi'il. Setiap fi'il itu ada fa'il, pelaku. Mana fi'il dari waqa'ah? fi'il dari waqa'ah. Ustaz. Paham maksud Ana? Fa'il. Ya. Kan waqa'ah ini fi'il. Nah, Ustaz. Nah, setiap ada fi'il, pasti ada fa'il. Betul? Nah, Ustaz. Nah, kalau Anda tanya mana fa'il dari waqa'ah, maka jawaban Umi adalah Apa Ustaz? Domir Ustaz? Mustatir gitu Ustaz? emangnya mana? Dia lagi nggak nyambung Ustaz. Enggak nyambung. Paham, tapi yang lain, teman-teman yang lain paham pertanyaan Ana? Paham enggak pertanyaan Ana? Waqa'a ini kan fi'il. Artinya jatuh. Nah, dalam kaidah setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, di kalimat ini kan waqa'a adalah fi'il. Mana fa'ilnya? Nah, itu pertanyaannya. Coba cari. Mana fa'ilnya? Fi'lu Ustaz. Fi'lu. Betul Umi Aisyah?
Apa Ustaz? Jadi fa'il dari waqa'a adalah Fi'lun. fi'lu. Jadi dalam kaidah penerjemahan, jika ada fi'il, ada fa'il, maka yang diterjemahkan dahulu adalah fa'ilnya. Fa'il baru fi'il. Fa'il baru fa'il dulu baru fi'il gitu ya. Contoh, doroba Muhammadun. Berarti doroba Muhammadun ini kayak mana ngartiinnya? Bebas, silakan dijawab. Muhammad telah memukul. Muhammad telah Muhammad memukul. Karena itu tadi anak bahas, kan tadi Umi Aisyah itu kan baca tadi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Kemudian Umi Aisyah nerjemahin isim mansub yang pekerjaan atau perbuatan fa'il terjatuh pada isim mansub itu. Jadi apa itu maf'ulun bih? Mansub yang perbuatan fa'il terjatuh padanya. Nah, gitu. Dengan kata lain korban. Tapi kalau kita ditanya apa itu maf'ulun bih? Jangan jawab korban, itu jawaban anak SD gitu. Jadi kalau misalnya belajar nahwu atau dalam ruang lingkup belajar, maksudnya dalam kelas, kalau ditanya apa itu maf'ulun bih? Maka jawabannya ismun mansub waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Isim yang mansub yang perbuatan fa'il terjatuh padanya. Nah, gitu ya. Kalau tadi Umi Sumini apa jawabannya? Kalau ditanya apa itu fa'il, maka jawabannya apa? ismun marfu'un Ya, boleh. Terus? ba'da fi'la gitu Ustaz. Wadalaladi. Kalau sesuai kaidah kayak mana bunyinya? Ismun, gitu ya. اسم مرفوع تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل. Masya Ya. Allah. Dihafal nanti teman-teman, karena ini kan kita basic ya. Jadi kalau kita di basic itu kokoh, nanti ke depannya kita mudah. Tapi kalau di sini masih goyang, nanti susah nanti ke depannya kita. Taqaddamahu fi'lun. Jadi anak samihuni ya, tolong diberi uzur kepada anak jika anak banyak ulang-ulang terus gitu di awal-awal ini. Taqaddamahu fi'lun wa dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Kalau bisa teman-teman hafal, kalau masih punya kemampuan untuk menghafal, silahkan dihafal kaidah dalam kotak-kotak ini. Karena ini kan kaidahnya pendek-pendek ya. Walaupun dia pendek, tapi dia sangat prinsipil sekali gitu, karena dia kaidah kan. Jadi kalau ditanya apa itu fa'il, maka jawabannya adalah isim. Dia adalah isim marfu gitu ya. Taqaddamahu. Berarti taqaddamahu fi'lun. Taqaddama ini sebuah fi'il. Ya, kita analisa definisi dari fa'il gitu. Kita tahlil. Kita preteli satu-satu definisi ini, kata demi katanya. Jadi fa'il itu apa? Isim yang marfu, yang fi'il mendahuluinya. Berarti nya ini kembali ke isim marfu tadi. Ya, berarti dia kembali ke isim marfu tadi. Nah, berarti apa itu fa'il? Dia adalah isim yang marfu, fi'il mendahuluinya. Isim yang marfu yang fi'il mendahuluinya. Berarti fi'il ini adalah fa'il dari siapa?
fa'il dari taqaddama ya, gitu. Kemudian kenapa isim yang marfu yang fi'il mendahului si isim marfu itu? Kenapa dia? Atau dengan kata lain isim marfu yang berada setelah fi'il. Kenapa dia? Wadalla 'alal ladzi, dan dia menunjukkan atas sesuatu yang mengerjakan atau melakukan perbuatan atau melakukan fi'il tadi, melakukan perbuatan. Dengan kata lain adalah pelaku. Tapi ketika ditanya apa itu fa'il, jangan jawab pelaku. Jawablah sesuai dengan nahwu kita. Minimal sampai fi'lun ini, minimal sampai fi'lun. Jadi ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Okay. Yang wadalla 'alal ladzi fa'alal fi'la ini bisa kita ringkas menjadi ad-dallu gitu ya, yang menunjukkan alal fa'il. Ya, alal fa'il kembali lagi ya, itu enggak definisi sebenarnya. Alal ladzi ya, alal qaim bil fi'li. Nah, bisa kita ringkas definisinya. Sama aja panjang ya. Itu apa itu? Fa'il isim marfu yang fi'il mendahuluinya, adal yang menunjukkan atas sesuatu yang melakukan fi'il. Begitu ya. Baik, sekarang perbandingan antara fa'il dan maf'ulun bih. Dari definisi yang dua tadi kita bisa memahami ya jurru fi'il yang melakukan adalah hison, maka dia fa'il. Yang terkena ya jurru adalah ajalah, maka ajalah adalah maf'ulun bih. Dan kita juga sudah belajar i'rab kemarin ya. Atau mungkin kita tuliskan cara i'rab yang lengkap atau yang teman-teman sendiri sudah, sebagian teman-teman sudah hafal ya. Jadi setiap mengirabkan fa'il, maka kita irabkan seperti ini. Kalau bisa teman-teman tulis dan hafalkan nanti ya. Oh ya, sebelum itu kita jelaskan i'rab. Bagaimana saya harus mengi'rab? Ketika ingin mengi'rab, maka harus tahu satu, isimkah atau fiilkah atau huruf gitu ya. Setelah itu baru yang kedua al-haliyah. Al-haliyah ini posisi. Yang ketiga kismul i'rab atau hukmu. Hukmul i'rab, hukum i'rabnya. Kita kemarin sudah ada mengambil ya. Hukum i'rab itu ada 4. Bisa dia marfu, bisa dia mansub, dan seterusnya. Ini bagaimana kita mengi'rab ya. Yang keempat, barulah alamatul i'rab. Alamat itu huruf terakhir dari kata itu. Alamatul i'rabnya itu bisa domah dan lain-lain. Jadi 4 inilah dikumpulkan ketika ingin mengi'rab. Ya, kita tuliskan coba. Contoh, kita ingin mengi'rabkan al-hison. Maka al-hison kayak mana i'rabnya? Dia adalah al-hisonu. Fa'ilun Marfu'un marfu'un wa wa alamat alamatu raf'ihi ya, terus dhamatun dhahiratun fi akhirih. dhammatun zahiratun Zahiratun fi akhirih. ya fi akhirih. Boleh teman-teman tulis atau langsung hafal. Jadi nanti ketika disuruh i'rab, i'rabnya kayak gini lengkap. Lihat. Pertama, isim. Tentunya fa'il kita udah tahu isim, jadi nggak perlu kita sebut lagi. Yang kedua, al-haliyah, posisi. Posisi hison dalam kalimat ini adalah fa'il. Ini satu atau dua ya. Langsung 2.
Kemudian ketiga, hukum i'rab. Isim ini karena dia fa'il, hukum i'rabnya adalah marfu. Berarti ini ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, alamatul i'rab. Nah, karena dia marfu dan dia adalah isim mufrad, maka alamatul i'rabnya adalah dhammah. Nah, ini harus kita ketahui. Gitu ya. Nah, kita sebut wa alamatu raf'ihi dan alamat rafa'nya. Lalu bagaimana dengan si al-ajalata? Nah, ketika kita ingin mengirabkan maf'ulun bih, kayak gitu juga. Nah, kita irabkan pertama maf'ulun bih posisinya. Kemudian hukum maf'ulun bih apa? Mansub. Wa alamatu dan alamat nasabnya Fathah. Nasbihi. Ya. Zahiratun di sini zahirah Di akhirnya. di akhirnya. Nah, coba dihafalkan cara irab ini biar nanti ketika mengirab mudah. Berarti pertama maf'ulun bih. Kemudian hukumnya mansub. Kemudian alamat nasabnya adalah fathah. Ya jurru fi'lul mudhari marfu'un ya. Coba dimulai dari kita irabkan satu-satu atau baca, artikan dan irabkan al-amsilatu ini. Silakan dari Mas Rahmat Abdullah, Rahmat Abibullah, tafadhol. Baca, terjemahkan dan artikan. Nomor satu udah tadi ya, yaitu ya jurrul hisanul ajalah, kuda itu menarik gerobak. Silakan nomor 2. Qatafal ghulamuz zahrah. Qatafal ghulamuz zahrata. Belum tahu artinya ini, Ustaz. Langsung Ya. Arab aja dulu, Ustaz. Kotofa apa? Memetik bukan Ustaz? Ya, memetik. Coba artikan dulu. Anak itu telah memetik bunga, Ustaz. Ya, betul. A'rif. Qatafa fi'lun madi mabniun 'alal fathi. Ya, begitu. Terus. Al-ghulamu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirihi fi akhirih. Zahiratun. Zahiratun fi akhirih. Al-ghulamu fa'ilun marfu'un wa alamatu Kok diulang lagi raf'ihi. gulamu? Sudah tadi kan? Mau memperbaiki, Ustaz. Oh ya, silakan. Al-ghulamu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Terus. Az-zahrata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, ba'dahu tafadhol. Ummu Nurani. Ustaz. Qarabat Fatimatul Jadiyah. Fatimah. Apa ini Ustaz? Qarabat mengikat ya Ustaz. Ya, robato mengikat. Ambil kata robato yarbutu. Fatimah mengikat serius dengan serius ya. Al-Jadiyah, mana Al-Jadiyah? Itu Dengan waladul ma'iz. Ma'iz itu kambing. Kambing etawa ya. Etawa. Kambing etawa, kambing yang gede itu kambing Jawa ya, nggak salah. Anak kambing. anak kambing Fatimah mengikat anak kambing gitu ya Ustaz. Ya, bentar. Karena ada ini.
Silakan lanjutkan. Ustaz. Rabatat fi'lun madhi mabniun ala apa ini fi'il madhi kan ya Ustaz? Ya, mabni ala Ala sukun ya Ustaz. fathi. Fi'lul Fathi madhi ya. mabni ala fathi ya. Kenapa fathi? Fatimah. Kenapa fathi? Kalau mudahnya gini, kalau lihat fi'il madhi, lihat huruf aslinya. Huruf aslinya apa-apa aja. Ro, Robato. Robato. berarti huruf to, huruf terakhirnya huruf to. Nah, lihat harokatnya. Apa harokatnya? Fathah. Nah, kalau ada bilang misalnya robatu, mereka mengikat. Berarti kalau ini fi'il madhi mabni atas apa? Ala, Fathi. enggak, robatu. Robatu. Ala dhammah. Nah, gitu ya. Jadi lihat huruf asli yang terakhir. Mabni ala. Ya, baik, lanjut. Fatimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-jadiyah maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, begitu. Silakan nomor 4. Umi Sumini. Nah, Ustaz. Ar-rabi' yasqilfallahu az-zar'a. Petani itu menyiram az-zar'a itu Tumbuhan. tumbuhan. Petani itu menyiram tumbuhan. Yasqi fi'lun mudhari'un marfu. Ya yasqi fi'lun mudhari ya Ustaz. Betul, betul. Fi'il mudhari namun bukan marfu. Ini Ya, marfu. marfu'un wa alamatu raf'ihi ya gitu Ustaz. Ya, domah. Coba irobkan ya juru. Enggak. Domah Yasqi ya, tapi Ustaz. domahnya muqaddarah. Nanti insya Allah Oh, kita akan ambil ya. Domah dhamma muqaddarah. muqaddarah. Jadi gimana Ustaz? Fi'il mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah gitu. Alal ya gitu ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah alal ya. Ya, lisikol nanti. Alal ya lisikol. Lisikol gitu. Ada Lisikol. ya. Berarti ini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah alal ya lisikol gitu Ustaz. Ya, terus. Al-falahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Az-zar'a maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dakhiratun fi akhirih. Ya, silakan Mbak Daha, Umi Aisyah. Ustaz. Qadhafa al-la'ibu qadhafa al-la'ibu al-kurrata. Qadhafa apa Ustaz? Apaan? Qadhafa Roma Yarmi. Apa ti Roma Yarmi? Apa ya? Melempar. Oh, bola itu terlempar. Gimana? Dia telah la'ibu pemain gitu Ustaz. Ya, pemain itu Pemain itu telah melempar bola. ya Qadhafa
فعل الماضي خسف فعل الماضي مبني على الفتح اللاعب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره القرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر. Ya. Pak Arba'in, anta mazilta tatanawalul asya atau intahaita انتهى يا أستاذ. نعم. tu'rib حبس الشرطي اللص. Ustaz, astazinu ilahma Ustaz. Tafadholi. Silakan Pak Arba'in lanjutkan. حبس الشرطي اللص. Ya. Polisi memenjarakan pencuri, Ustaz ya. Ya. Habasa yahbisu memenjarakan, ya. Al-lisab pencuri. Habasa fi'lun madi mansubun fi'lun madi mabniun 'alal mansub. Asy-syarti Alal fathi. 'alal fathi. Na'am. Ya. Asy-syartiyu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-lissa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah zahirah fi akhirih. Ya, betul. Fathah zahirah fi akhirih. Nah, kelas intaina min qiraatil amtsilah. Kita udah selesai baca al-amtsilah. Al-an sebenarnya judul kita apa? Al-muwazanatu, ya, perbandingan antara fa'il dan maf'ulun bih. Coba kita baca an-nata'ij. An-nata'ij artinya natijah, jamaknya adalah nata'ij. Natijah apa artinya? Nilai atau hasil. Tafadhali, iqra'i. Tadi Pak Arba'in, Pak Rahmat. An-nata'ij arafna mimma madi Mimma mado. mimma mado wa na'rifu min ta'ammulil amsilatis sabiqati ma ya'ti. Ya, cukup. Arafna, kita telah tahu dari apa yang sudah lewat. Judul yang sudah kita lewati apa? Pertama, pembagian kata. Kata itu ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Kemudian kedua, kita sudah mengambil pembagian fiil. Fiil itu ada fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Kemudian kita juga sudah mengambil apa itu fa'il. Kemudian apa itu maf'ulun bih. Ada yang terlewat yang Ana belum sebutkan, judulnya sudah kita pelajari. Sudah semua ya. Kelas. Wa na'rifu, dan kita mengetahui dari hasil memperhatikan contoh-contoh yang di atas tadi, hal-hal berikut. Bisa kita simpulkan hal-hal berikut. Pertama, anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi wa kulla maf'ulin bih ismun. Bahwasanya fa'il ataupun maf'ulun bih itu adalah
isim sesuai definisi. Definisi fa'il apa? Ismun marfu. Definisi maf'ulun bih ismun mansub. Nah, berarti setiap fa'il atau maf'ulun bih itu adalah isim. Kemudian yang kedua kesimpulan yang bisa kita tarik adalah annal fa'il huwa alladhi sadara anhu al-fi'lu. Bahwasanya fa'il itu dia adalah yang sebuah fi'il atau sebuah perbuatan keluar darinya atau berasal darinya. Fa'il itu adalah dia yang fi'il atau perbuatan berasal darinya. Jadi fa'il adalah perbuatan berasal darinya atau dia yang melakukan perbuatan itu, fi'il itu. Annal maf'ula bih huwa alladhi waqa'a alaihi al-fi'lu. Bahwasanya maf'ulun bih itu adalah dia yang perbuatan itu terjatuh padanya atau terjadi padanya. Perbuatan itu terjadi padanya. Itu adalah maf'ulun bih. Yang keempat, annal fa'ila akhiruhu marfu'. Bahwasanya fa'il itu marfu'. Yang kelima, annal maf'ula bihi akhiruhu mansub. Maf'ulun bih mansub. Ya, itu adalah kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita tarik. Ya, daripada kita susah-susah hal seperti itu, yang 5 tadi kita pikirkan, kita fahami saja kaedah yang dalam kotak, hafalkan dan pahami. Contoh maf'ulun bi isim mansub waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Isim yang mansub yang terjatuh padanya pekerjaan pelaku atau pekerjaan fa'il. Gitu. Terjadi padanya pekerjaan atau perbuatan fa'il. Isim fa'il adalah isim marfu, isim yang marfu yang berada setelah fa'il atau fa'il mendahului dia dan dia adalah sesuatu yang menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Jadi fahami aja al-qaidatu, kemudian hafalkan. Sekarang saya lanjut. Sekarang kita masuk al-mubtada'u wal khobaru. Ya. Jadi kita sekarang masuk ke al-mubtada' al-khobar. Kita masuk judul baru. Baik. Kita baca al-amsilatu. Silahkan. Tadi Pak Rahmat sudah. Sekarang Ummu Nurani baca al-amsilatu sampai 3. Al-amthilatu. Tafatu hulwatun. As-suratu jamilatun. Al-jaryu mufidun. Baik, ba'daha Umi Sumini. Nah, Ustaz. Ar-rabi' al-kitaru sari'un. Al-khamis an-nadhafatu wajibatun. Asadis al-ardu mustadiratun. Kita baca penjelasan. Al-bahsu itu penjelasan. Ya, disimak saja. Kita tidak baca bahasa Arabnya kecuali beberapa aja. Contoh-contoh di atas semuanya adalah jumlah. Ya, susunan kata atau kalimat ya. Jumlah apa kemarin di bab pertama adalah kalimat. Contoh-contoh di atas semuanya itu adalah kalimat. Dan setiap kalimat di atas itu tersusun. Ya. Murakkab, apa artinya murakkab? Tersusun. Jadi kata-kata yang Anda notis ini itu adalah istilah-istilah nantinya dalam pelajaran nahwu yang akan kita selalu ketemu
gitu. Sering ketemu gitu. Jadi di atas tadi semua contoh itu adalah kalimat. Dan setiap kalimat di atas itu tersusun dari dua isim. Ya. Al-jaryu isim, mufidun isim. Al-ardu isim, mustadiratun isim. Jadi kalimat terdiri dari dua isim atau tersusun dari dua isim. Isim pertama di dalam setiap kalimat di atas itu adalah isim yang dengannya kita memulai kalimat. Maka isim yang dengannya kita mulai sebuah kalimat itu dinamakan mubtada. Gitu ya. Isim yang dengannya kita memulai kalimat itu namanya mubtada. Kalau kita letakkan jari kita pada isim kedua, kita tutup gitu. Contohnya kita tutup. Katanya kalau kita tutup, ambil warna hitam tentunya. Baik. Kita tutup. Tidak tertutup dia ya. Nah, kita tutup. Nah, itu kata dia ya. Al-jaryu. Kita ambil contoh ketiga, al-jaryu. Nah, kalau kita letakkan jari kita di isim kedua, di setiap kata atau di setiap kalimat, kemudian kita sembunyikan isim kedua tadi dari penglihatan kita, dan kita cuma baca gini, al-jaryu. Kalau ini kan at-tufahatu, as-suratu, al-jaryu. Kita nggak baca isim keduanya. Fa'innana natahayyar. Maka kita akan bingung. Dan kita akan bertanya pada diri kita, ada apa dengan tufahah? Ada apa dengan apel itu? Nah, ada apa dengan gambar as-surah? Ada apa dengan al-jaryu? Ada apa dengan lari? Kalau kita cuman ucapin satu kata aja, kata kedua kita hapus misalnya. Kita bilang at-tufahatu. Kita bilang al-jaryu. Kita bilang as-suratu. Nah, pasti kita akan bertanya, kenapa? Ada apa dengan al-jaryu? Ada apa dengan surah? Akan tapi kalau kita jari kita, kemudian kita baca begini, at-tufahatu hulwatun, gitu. As-suratu jamilatun. Kemudian al-jaryu mufidun. Maka kita akan mendapatkan faedah yang sempurna. Kita akan mendapatkan sebuah pemahaman atau sebuah faedah yang sempurna. Kalau kita baca misalnya at-tufahatu hulwatun, apel. Apel itu manis, gambar itu bagus, lari itu bermanfaat. Nah, maka kita akan mendapatkan sebuah faedah. Nah, yang memberikan faedah kepada kita itu adalah isim kedua di setiap kalimat di atas. Dialah yang mengabarkan kepada kita bahwasanya apel itu manis, bahwasanya gambar itu bagus, bahwasanya lari itu bermanfaat. Oleh karenanya, dikarenakan dia yang mengabarkan kepada kita tentang isim pertama, mubtada, maka isim kedua yang mengabarkan kepada kita ini disebut sebagai khobar. Begitu. Kalau kita perhatikan, akhir dari setiap isim, baik isim pertama mubtada maupun isim kedua khobar, maka kita akan mendapati setiap dari kedua itu adalah isim yang isim marfu yang berada di awal kalimat. Al-khobar adalah isim marfu yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Khobar adalah isim marfu yang yukawwinu ma'al, yang dia isim marfu itu ya, isim marfu tadi yukawwinu, dia bergabung dengan mubtada, yukawwinu bergabung dengan ma'a dengan mubtada. Ini khobar itu apa? Dia adalah isim yang marfu yang bergabung dengan mubtada sehingga menjadi jumlah mufi, kalimat yang sempurna. Ya, jumlah mufidah. Jadi di sini ada beberapa coba kita lihat footnote-nya. Ya, kita tidak ambil ya. Biarkan saja.
Kita pahami kaidahnya saja, simple gitu. Yang simple dulu. Silakan. Tadi yang terakhir baca Ummu Sumini. Sekarang silakan Umi Nurani masih buka mic ya. Jadi Ummu Nurani kan harusnya peringkat terakhir tuh. Umi Aisyah berarti urutannya ya. Nah, Ustaz. Mana Nah, Ustaz? silakan baca Al-Qaidatu. Al-Qaid. Al-Qaidah. Al-mubtada'u ismun marfu'an fi awalil jumlati. Al-khabar ismun marfu'an yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Ya, mumtaz. Coba Pak Arba'in ulangi bacanya. Qa'idatu. Al-qa'idatu. Mubtada'u. Ismun marfu'un fi awalil jumalah. Fi Jumlah. awalil jumlah. Ya. Al-khabaru. Ismun marfu'un yukawwinu ma'a mubtada'i jumlatan mufidatan. Ya, begitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan apa? Isim yang berada di awal kalimat itu namanya apa? Tada Mubtada. Mubtada. Isim yang mengabarkan tentang mubtada ini disebut khobar. Khabar. Ya, isim yang mengabarkan tentang si mubtada. Kita ambil contohnya biar kita tambah paham gitu. Misalnya Anda bilang gini, qalamu at-talibi, gitu ya, jamilun. Nah, berarti isim pertama atau isim yang dengannya kita memulai kalimat dinamakan apa? Mubtada. Berarti di sini mubtadanya mana? kalamu Qalamu, mubtada. Nah, siap atau at-talib artinya murid. Jamilun artinya bagus. Nah, yang mengabarkan atau yang menjelaskan tentang si mubtada siapa? Talib atau jamilun? Talib. Yang menjelaskan tentang kolam siapa? Talib atau jamil? Talib. Tolib. Yang menjelaskan kan pena. Ada apa dengan pena? Kenapa pena? Nah, jawabannya apa? Atau dari dua kata ini, apa yang mendeskripsikan tentang pena? Kata Jamil. tolib kah atau kata jamil kah? Jamil. 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 Ya, kenapa tadi pada jawab tolib? Kan isim yang berada setelah itu mubtada. Jadi perhatikan definisinya ya. Jadi Iya. apa definisinya? Isim khobar itu adalah isim yang mendeskripsikan tentang mubtada. Nggak mesti berada setelah mubtada. Nggak ada kan definisinya berada setelah mubtada. Coba kita lihat. Khobar apa definisinya tadi? Isim yang marfu yang gabung sama mubtada sehingga jadi jumlah mufidah. Nah, yang gabung nggak mesti berada di awal, nggak mesti berada setelah mubtada. Jadi khobar itu logika gitu ya. Apa logika ya? Pemahamannya adalah dia mendeskripsikan tentang si mubtada. Semoga kosakata Anda benar bisa ditangkap dengan mudah ya. Khobar itu adalah dia yang menjelaskan tentang si mubtada. Nah, gitu. Jadi kalau kita bilang qalamut talibi jamilun, berarti qalam adalah mubtada. Mana khobarnya? jamil. Jamil. Itu ya. Khobarnya adalah jamil. Misal lagi, Anda jelaskan.
Nggak usah yang itu. Contohnya masih sama sebenarnya ya. Coba lah nanti nggak usah lagi contoh, cukup itu ya. Ana hanya ingin menekankan bahwasanya khobar adalah yang menjelaskan tentang mubtada. Toyib. Berarti kalau ada kalimat isim, nah isim yang berada di awal itu sudah jelas mubtada. Nah, mana khobarnya? Tentunya harus dicari. Dengan apa? Pahami apa maknanya dulu, gitu. Apalagi kalau misalnya kita membaca kalimat yang tidak ada harokat ya. Kalau sudah ada harokat kayak gini sudah jelas sebenarnya. Kalau mutolibi jamilun. Kenapa tidak bisa tolib menjadi khobar? Karena tolib di sini kasroh. Sedangkan kita katakan tadi apa? Khobar apa definisinya? Ismun Marfu. marfu. Marfu itu domah, gitu. Lihat, di sini mubtada domah karena dia marfu. Di sini jamilun domah karena dia marfu si khobar, gitu. Tolib dia tidak marfu di sini karena dia kasroh, begitu ya. Nah, kita lanjut dulu. Tentunya di kalimat-kalimat ini sudah jelas ya. Yang istakhrij di latihan pertama itu sudah jelas semuanya. Tinggal yang belum jelas itu mungkin artinya. Kita skip dulu. Kita langsung ke intinya, yaitu kalau ada i'rab. Belajar i'rab. Tamrin fil i'rab. Contoh namudzat ini artinya contoh. Al-hujratu nazifatun. Kamar itu bersih. Al-hujratu marfu'un. Al-hujratu mubtada. Jadi teman-teman lihat cara i'rab itu gimana. Kalau ada kalimat, maka pisah satu-satu. Al-hujratu dulu, titik dua, mubtada marfu. Kayak mana i'rab lengkapnya? Wa alamatu, dan alamat rofa'nya. Dhamatun dakhiratun fi akhirih. Ya, silakan teman-teman hafal ya. Hafal dan resapi gitu, dan pahami. Nah, nazifatun khobar marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Silakan nomor 1 latihannya i'rabkan. Tadi yang terakhir baca kalau nggak salah Umi Aisyah, Pak Arba'in ya tadi terakhir. Berarti Mas Rahmat, silakan. Nah, Ustaz. As-sayyaratu sari'atun. As-sayyaratu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sari'atun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, mumtaz, barakallahu fiik. Ini tentunya teman-teman, Anda kasih tahu adalah cara i'rab yang lengkap. Kadang kita perlu yang singkat ya. I'rab yang singkat apa? Mubtada marfu wa alamatu raf'ihi, ini diringkas menjadi apa? Bi. Nah, gitu. Terus zahira fi akhirih dihilangkan. Ini adalah cara i'rab yang ringkas. Kenapa butuh yang i'rab ringkas? Apa? Al-hujratu mubtada marfu bid dhammah, gitu. Nazifatun khobar marfu bid dhammah. Yang penting kan 3 hal tadi. Khobar posisinya, marfu hukum i'rabnya, dhammah adalah alamat i'rabnya. Nah, sekarang kita coba pakai i'rab yang singkat. Baca, artikan, dan i'rabkan. Ummu Nurani. Al-qitu alwafun. Alufun. Alufun.
kucing itu banyak ya, Ustaz? Oh, jinak. Jinak. Oh, kucing itu jinak. Itu mubtadaun marfu'un bidhammah gitu, Ustaz. Ya, terus Alufun khabarun marfu'un bidhammah. ya. Baik. Silakan nomor 1 Ummu Sumini baca, Nah, Ustaz. artikan dan i'rab singkat. Dawatu mamlu'atun. Itu Ustaz. Ad-dawatu apa artinya? Oh iya. Ada waktu obat kotak itu, Kotak tinta ya. kotak cinta. Tinta bukan cinta, tinta. Kotak tinta. Ya, Tinta itu mamlu'atun apa Ustaz mamlu'atun? mamlu'atun penuh. Penuh. Kotak tinta itu penuh. Ada waktu mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun dakhiratun fi akhirih. Yang singkat, i'rab yang singkat. Oh, mubtadaun marfu'un bid-dhammah. Ya, terus Mamlu'atun khabarun marfu'un bid-dhammah. ya mumtaz, barakallahu Asani. fiki. Lanjut apa udah Ustaz? Cukup, hasbuki. Oh, Umi Aisyah coba nomor eh, nomor 5. Nah, Ustaz. At-tajiru aminun. Pedagang itu amanah. At-tajiru mubtada'un marfu'un bidhammah. Amin khabarun marfu'un bidhammah. Ya, Pak Arba'in nomor 2. Ada Pak Arba'in? Nyimak kayaknya Ustaz. Oh, izin nyimak ya. Pak Rahmat. Nah, Ustaz. Al-mizahu mudirun. Mudirrun. Al-mizahu mudirun. Ya, Belum tahu artinya, Ustaz. bercanda. Bercanda itu mudirrun. Mudirrun Bercanda itu memberikan mudarat, berbahaya atau apa Oh. bahasa yang bagusnya ya, memberikan mudarat itu. bercanda itu berbahaya gitu, Ustaz. Ya, kalau berbahaya dia kayaknya ngeri kali ya. Mudirrun itu memberikan mudarat. Apa tuh bahasa yang lebih Oh, cocok? bercanda itu merugikan gitu. Merugikan bisa. Al-mizahu mubtadaun marfu'un bi dhammah. Mudirun khabarun marfu'un bi dhammah. Ya, Toyib. Kita coba intip latihan nomor 5. Ana contohin latihan nomor 5. Perintahnya adalah jadikan fa'il. Fa'il di bawah ini jadikan sebagai mubtada. Kemudian mubtada yang sudah kita dapatkan dari fa'il, sebutkan khobar yang kita ambil dari fi'il. Khobarnya kita ambil dari fi'il. Contoh, yaftarisu artinya apa? Ustaz, suaranya putus-putus ya. Oh ya, putus-putus ya. Toyib, kita ulang. Sekarang aku masih putus-putus. enggak Ustaz. Masih?
Coba Enggak, sudah eh, Ustaz. coba ana ulang ya. Nanti kalau putus-putus di tanbih saja. Perintahnya adalah jadikan fa'il di bawah ini sebagai mubtada. Kemudian mubtada itu kita berikan khobar, yang khobarnya kita ambil dari fi'il. Contoh, yaftarisun namiru. Namiru itu macan ya. Macan ya. Harimau atau macan. Baik. Kita sebut aja harimau ya. Harimau itu memangsa. Harimau itu memangsa atau harimau itu buas. Ya, toyib. Sekarang mana fa'ilnya teman-teman? Namiru Ustaz. An-namiru. Namiru kita buat kalimat baru teman-teman. Kita buat kalimat baru. An-namiru itu kita jadikan mubtada. An-namiru. Nah gitu. An-namiru. Kemudian khobarnya kita ambil dari fi'il ini. Caranya kita jadikan dia isim fa'il teman-teman. Isim fa'il dari yaftarisu apa? Iftarosa, yaftarisu, iftirosan. Tarisun. Tarisun. Muftarisun. Berarti muftarisun. Artinya buas atau pemangsa gitu ya. An-namiru muftarisun. Nah itu jadi jawabannya seperti ini. Nah muftarisun. Betul. Gitu ya. Silakan nomor 2, Umi Sumini. Baca, kemudian rubah dia. Nah, Ustaz. Tapi Ana masih suka belum bisa yang jadi itunya apa? Iftarasu jadi apa? Muftarisun. Nah, masih suka. Ya, coba. Nggak Ya, apa-apa. Durul musafiru. Al musafiru mahdurun. Enggak, kalau yahduru, isim fa'ilnya adalah Mahdurun. Mahdurun. salah. Eh. Hadirun. Apa bisa jadi gitu, Ustaz? Nah, disorot nanti. Ternyata anak nggak sempat ya buka e-book sorof. Insya Allah di pertemuan berikut kita usahakan ya. Disorot. Nah, Ustaz. Berarti coba ulang. Al musafiru hadirun. Ya, begitu. Lanjut. Orang itu datang gitu, Ustaz. Ya, apa? Kayak mana artinya tadi? Ulang. Orang yang safar itu hadirun, telah datang. Ya, telah datang gitu ya. Atau yahduru datang ya, akan datang. Berarti kalau hadirun telah hadir atau datang gitu ya. Baik. Lanjut ba'daha Umi Aisyah ya. Yasbahu as-samaku. Apa Ustaz? Ini isim fa'il Ustaz. Ya, sebut dulu mubtada'nya apa? Mubtada as-samaku. Berarti sama dengan hadir. As-samaku. Sabahu Ustaz. Yasbahu yahduru menjadi hadir. Kalau yasbahu menjadi Sabi. ya sabih. As-samaku sabihu. Ya, mumtaz. Ba'daha Pak Rahmat. Yandojul fatihatu. Itu tan ya, tan. Nah Ustaz. Tandojul fakihatu. Al-fakihatu mandoju. Enggak. Tandoju sama dengan yahduru menjadi hadirun. Kalau tandoju menjadi Jadi nadoju. Hadirun. Diju. Nadiju. Ya, ingat mubtada'nya ini muannas perempuan. Berarti pakai
pakai isim yang muannas juga. Nadi tambahkan tak marbutoh. Nadi, Nadijatun. ya gitu ya. Masak, matang. Buahan itu matang. Berarti barusan Anda menyebutkan sebuah kaidah ya. Kalau mubtada muannas, maka khobarnya Muan. Muannas. muannas gitu ya. Lanjut. Ummu Nurani yashtaddu ya. Ini nanti jadi syadidun. Silahkan Ummu Nurani. Ustaz. Yastaddu al-harru. Al-harru mubtada Khobarnya syaridun. Syadidun. 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 Ya. Kayak mungkin karena tulisan anak kecil kali ya. Baik. Lanjut. Ummu Sumini. Nah, Ustaz. Yandamul kaslanu. Al-kaslanu nadimun gitu, Ustaz. Ya, mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiku. Fiki. Nadimun. Apa artinya tuh? Orang yang malas itu menyesal. Akan Berarti menyesal. ya. Berarti kalau yandamul kaslanu, coba irabkan singkat. Yandamul kaslanu itu, Ustaz. Yandamu filun mudhari'un marfu'un bi dhammah al-kaslanu fi'lun al-kaslanu itu khobar mubtadaun Mana? khobar al-kaslanu itu kan sifat ya Ustaz. Yandamu kan artinya apa tadi? Menyesal. Dia kan fiil. Oh ya fi'il. Oh Berarti fa'il. ya, Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi fa'ilun marfu'un bid dhammah. ya, gitu ya. Ya nah, Ustaz. Al-kaslanu nadimun. Irabkan. Al-kaslanu mubtadaun marfu'un bid dhammah. Nadimun khobar marfu'un bid dhammah. Ya. Nah, lihat teman-teman. Kalau kalimat, berarti ini kan jumlah nih. Yandamul kaslanu kita sebut apa? Jumlah. Kalau al-kaslanu nadimun kita sebut Jumlah. Kalau jumlah itu terdiri dari fiil, fa'il, maka nama jumlahnya apa? Jumlah Jumlah fi'liyah. 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 Kalau terdiri dari mubtada khobar, Jumlah ismiyah. Jumlah eh, ismiyah. kemana? Bulat. Ya. Ismiyah. Baik. Habis kita pembahasan itu ya. Barulah kita masuk ke jumlah al-fi'liyah yang tadi barusan kita bahas. Tapi kayaknya udah malam kali ya. Teman-teman udah ngantuk. Kalau Anda masih kuat ya 2 jam lagi. Nah, ini masih kita masih kenalan-kenalan ya. Silakan teman-teman iseng-iseng kalau mau murojaah buka di daftar isi gitu. Daftar isi itu berarti kan kita pertama belajar apa? Aksamul kalimah. Masih kenalan-kenalan aja nih, jatuhnya masih muqaddimah kita ya. Kemudian apa tadi? Definisi aksamul kalimah berarti pembagian-pembagian kata dan definisinya. Atau pertama kita kalau salah belajar apa tuh? Jumlah mufidah ya. Sama ya, jumlah mufidah aksamul kalimah tuh. Kemudian kita belajar apa? Aksamul apa? Aksamul fi'il. Aksamul fi'il ada 3. Madhi, mudhari. Kemudian kita belajar fa'il, kenalan. Kemudian maf'ulun bih.
B. Nah, kemudian kita udah belajar mubtada dan khobar. Kalau tanya apa itu mubtada, apa itu khobar, kita harus tahu. Kita harus jawabnya dengan jawaban nahwu, jangan jawaban arti. Ya, yang mana insya Allah setelah ini kita akan belajar atau mengenal mubtada khobar ini dinamakan jumlah ismiyah, gitu ya. Kemudian fiil fa'il dinamakan fi'liyah. Nah, tidak ada kalimat dalam bahasa Arab kecuali dia salah satu dari golongan ini gitu. Bisa ismiyah atau dia fi'liyah gitu. Misalnya kita ambil aja alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Berarti ini apa jumlahnya? Fi'liyah atau ismiyah nih teman-teman? Ismiyah, Ustaz. Iya. Ismiyah karena diawali oleh mubtada. Iya. Nah, begitu. Atau misalnya kita ambil tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahab. Ya, celakalah kedua tangan Abi Lahab. Maka kalau ditanya ini jumlahnya apa? Fi'liyah, Ustaz. Karena diawali oleh fi'il. Nah, begitu ya. Ustadz, Afwan tadi yang wazan itu bagaimana Ustadz? Wazan. Oh, yang membuat menjadi isim fa'il ya? Ya, gimana jelasin ya? Itu jadi gitu ya. Tidak ada space kosong. Kita hapus ini ya. Kata itu ada perubahan-perubahannya. Nah, perubahan-perubahan itu biasanya dirumuskan atau disusun. Perubahan itu bahasa Arabnya adalah tasrif. Tasrif. Nah, perubahan itu ada atau kata itu ada bentuk dan namanya. Ada yang kata itu berbentuk fi'il madin. Ada kata itu yang berbentuk mudhari. Kemudian ada yang disebut masdar. Ada yang disebut isim Fa'il. Ada yang disebut isim maf'ul. Nah, kata-kata itu atau kata dalam bahasa Arab bisa berubah bentuk dan berubah makna atau berubah nama jadi bentuk-bentuk seperti ini normalnya. Nah, karena kata itu banyak sekali dalam bahasa Arab sehingga para ulama itu merumuskan, membuat istilahnya acuan. Acuan dalam bahasa Arab, kata itu dikembalikan ke sebuah acuan yaitu fa, a, dan la. Lam, fa'ala. Nah, jadi seluruh kata nanti akan diacukan ke fa'ala yang disebut. Pengacuan ini disebut sebagai apa? Wazan. Gitu ya, wazan. Nah, nama-nama yang kita sebutkan tadi, kata yang namanya adalah fi'il mudhari, kata yang bentuk atau namanya adalah fi'il madhi, kata yang bentuk atau namanya adalah isim fa'il itu dinamakan sigot. Sigotun. Nah, jadi kata-kata itu bisa berubah dan perubahan itu juga mengakibatkan perubahan makna. Nah, itulah yang harus kita ketahui, pelajari, dan pahami. Yang mana itu akan kita pelajari di pelajaran sorof. Jadi kalau ditanya, belajar sorof itu belajar apa? Belajar perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lain yang mengakibatkan juga perubahan makna. Contoh kita ambil misalnya tadi hadoro. Hadoro itu bentuknya apa? Fi'il madhi. Nah, hadoro ini kan kosakata bahasa Arab. Ulama membuat acuan. Oh, kalau hadoro atau fi'il madhi, acuannya adalah fa'ala gitu. Fa'ala. Nah, ini namanya wazan. Jadi kalau ditanya hadoro apa wazannya? Fa'ala. Nah, begitu. Atau contoh lain misalnya alima.
Alima berarti kan bentuknya fi'il madi juga, alima. Nah, kalau ditanya apa wazannya? Fa'ilah. Iyalah. Nah, ini masih nama mereka ini masih apa? Fi'il madi sigot. Jadi kalau ditanya apa namanya atau apa sigotnya hadoro, sigotnya adalah fi'il madi. Kalau ditanya apa wazannya, wazannya adalah fa'ala. Nah, si hadoro itu, gitu ya. Si hadoro tadi dia bisa berubah menjadi yahduru. Nah, kalau hadoro artinya telah hadir karena bentuknya fi'il madi, maka maknanya telah. Kemudian kalau kita ingin mengatakan akan hadir, nah kita harus merubah bentuknya menjadi fi'il mudhari, gitu. Wazannya yaf'ulu. Nah, itulah yang namanya perubahan. Jadi kita belajar untuk memahami dan untuk menggunakannya juga. Jadi kalau orangnya sudah hadir, kita bilang apa? Misalnya si Zaid telah hadir. Zaidun hadoro atau hadoro Zaidun. Kalau dia belum hadir, akan hadir, kita sebut yahduru Zaidun. Nah, perubahan-perubahan dari hadoro ke yahduru itu, sebelum dia masuk, kita taruh di dalam kalimat. Sebelum kita taruh dia di dalam kalimat, nah, dia berubah-berubah itu kita ketahui di pelajaran sorof. Kemudian menjadi masdar, hudurun, kehadiran misalnya. Ya, fu'ulun wazannya. Kemudian isim fa'il berubah jadi isim fa'il dia, hadirun. Nah, kalau ditanya apa itu fi'il madi? Fi'il madi itu adalah kata yang menunjukkan sebuah makna plus terkait waktu. Waktunya telah berlalu. Kalau ditanya apa itu mudhari, adalah kata yang menunjukkan sebuah perbuatan plus terkait waktu. Waktunya itu sedang atau akan. Apa itu masdar? Sebuah kata yang menunjukkan sebuah makna yang tidak terkait waktu. Hudurun, kehadiran. Ya, kehadiran aja. Kapannya nggak tahu. Bisa gitu. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il adalah kata yang menunjukkan sebuah makna. Nah, di sini kalau isim fa'il, maknanya apa? Maknanya adalah menunjukkan sesuatu yang melakukan. Sebagaimana fa'il yang kita ambil dalam nahwu. Kalau isim fa'il, isim yang menunjukkan maknanya adalah yang melakukan atau yang melakukan perbuatan itu. Misalnya kalau kita ambil melakukan ya. Misalnya kalau hadoroh hadir, maka hadirun apa artinya? Orang yang hadir. Tadi alima ya. Alima. Alima artinya mengetahui. Berarti kalau dia berubah jadi isim fa'il, alimun. Maka artinya apa? Orang yang mengetahui. Nah, dan begitu seterusnya. Baik. Itu satu. Step kedua, ternyata bentuk kata itu banyak macamnya. Ada beberapa pengelompokan. Di antara pengelompokannya adalah ada kata itu yang dia mujarrad, ada yang mazid. Mujarrad itu adalah hurufnya asli semua. Contohnya ini hadoro. Ha ini asli, dot ini asli, ro ini asli. Nah, ada juga yang mazid. Mazid itu ada di antara hurufnya tidak asli. Atau dengan kata lain, ada di antara hurufnya adalah tambahan. Contoh, kita ambil hadoro ini. Nah, itu asli. Ada bahasa Arab bunyinya ihtadoro. Nah, gitu. Ihtadoro. Nah, berdasarkan dari yang kita lihat tadi di hadoro yang asli semua, maka kita bisa menyimpulkan, ya masih putus-putus suaranya. Iya, Ustaz. Ini Apa? Enggak, Putus. Ustaz. Ya. Coba. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya di ihtadoro ini ada tambahan. Yaitu pertama hamzah, kemudian ta. Nah, adanya tambahan ini akan mengakibatkan perubahan atau
berbedanya perubahan. Kalau hadoro, yahduru, hudurun. Karena hadoro 3 huruf, maka perubahannya kayak gini. Hadoro, yahduru, hudurun, hadirun. Kemudian isim maf'ulnya mahdurun. Gitu ya. Nah, maka setiap kata yang 3 atau yang terdiri dari 3 huruf biasanya atau umumnya mengikuti pola perubahan ini. Pola perubahan ini. Kita ambil contoh alima. Alima, ya'lamu, ilman, alimun, ma'lumun. Sampai berakhir. Atau contoh lain, doroba. Doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun. Itu kalau katanya terdiri dari 3 huruf. Bagaimana kalau kayak ihtadoro terdiri dari 5 huruf? Nah, berbeda lagi pola perubahannya. Nah, pola-pola perubahan itu yang berbeda-beda itulah nanti yang akan banyak pembahasannya di dalam sorof. Kalau contohnya ihtadoro ini, kalau mudhari'nya kayak mana? Yahtadiru. Nah, kok bisa yahtadiru? Ya gitu kaidahnya. Nanti perubahannya itu kita pelajari di sorof. Nah, kemudian kayak mana masdarnya? Ihtidoron. Nah, kayak mana isim fa'ilnya? Muhtadirun. Kok kayak gitu bentuk perubahannya? Ya, itu sudah dirumuskan oleh para ulama. Jadi sifatnya itu kiasi. Kalau ditanya, ihtadoro kok isim fa'ilnya muhtadirun? Nah, jawabannya kayak gitulah orang Arab ngomong. Nah, karena kayak gitu orang Arab ngomong dan mereka seperti berpola, setelah ulama teliti, maka dibuatlah wazannya. Berarti wazannya kalau ihtadoro apa? Ifta'ala. Ditambahkan juga di dalam wazan. Kalau hadoro, fa'ala. Huruf asli semua nih, fa'ala. Sebagaimana kita sebut tadi, acuannya adalah fa, ain, dan lam. Nah, kalau ada kosakata yang dia ada huruf tambahan, maka di wazan juga ditambahkan. Ya, seperti itu. Itu rincian wazan ya, insya Allah. Berarti tidak salah kalau kita misalnya mulai dari e-book sorof bisa ya. Seperti ini. Insya Allah di pertemuan berikut kita pelajari. Baik, ada lagi yang bertanya? Ada lagi, boleh silahkan. Ya, jika tidak, maka kita berhenti di al-jumlah al-fi'liyah. Di pertemuan berikut kita ambil insya Allah ta'ala. Sepertinya tidak susah ya, nahul wadih, jelas-jelas saja semuanya. Nanti kita habiskan cepat, terus kita pindah ke jurumiyah ya. Nah, Ustaz. Baik. Ada lagi yang mau bertanya, boleh. Wadih, ladaikum. Idza kana al-wadih, nakhtatim. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik.